لله. نواصل درسنا اليوم بالقائل الماضي. توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. اليوم مع الآية 595. نقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله طاعته الجهاد وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله طاعته الجهاد وغيره. وأنفقوا أي فعل؟ فعل أمر. ماذا جئتي؟ متى؟ أهلا. وأنفقوا fi'il amr dari kata anfaqa yunfiqu infaqan. Ma makna? Dalam ayat lain, wa anfiqu fi sabili mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wa anfiqu dan perintah wajib berarti. Ya, wa anfiqu dan berinfakkanlah, dermakanlah, berdonasilah. Di mana? Fi sabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan Ahmad Yani atau di jalan Jenderal Sudirman. Di jalan Allah. Apa jalan Allah itu? Ta'atihi. Apa syaratnya ta'atihi? Badal. Sabilillah itu apa bentuknya? Bisa diganti. Buang tuh sabilillah. Wa anfiqu fi ta'atihi. Wa anfiqu fi al-jihadi wa ghairi. Sabilillah di sini dia secara spesifik adalah ta'atihi, bentuk ketaatan kepada Allah. Bangun pesantren, itu bentuk ketaatan kepada Allah. Anfiqu. Bangun masjid, untuk ketaatan kepada Allah. Anfiqu. Ayat ini sebelumnya terkait dengan ayat peperangan, ya kan? Syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas wa man i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullah. Sebelumnya waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Nah, di antaranya juga di antara ta'ah ini secara umum lebih khusus lagi al-jihad. Nah, jadi kita harus punya kekuatan. Kekuatan apa? Militer. Harus punya alutsista. Tahu apa alutsista? Tahu lah ya? Saya juga nggak tahu. Alutsista itu apa sih? Tahu lah ya? Alutsista itu apa tuh? Alat perang, tank, pesawat tempur, apalagi itu? Ya pelurunya, senjatanya. Itu harus dipakai. Wa'iddu mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair. Jadi kekuatan militer umat Islam itu harus kuat. Ya.
Karena kalau tidak kuat nanti sama dengannya tahlukah di ayat selanjutnya. Nah, kalau kada duit kayak apa? Nukar senjata. Karena bikin senjata. Kalau orang yang ada pintar kayak bikin senjata. Nah, jadi tidak semua orang harus jadi ulama. Nah, makanya kita tidak boleh meremehkan orang lain. Ya, semua punya kebaikan di bidangnya masing-masing. Kan enak tuh. Tapi yang ada sekarang apa? Ya saling menghina, saling merendahkan. Nah ini bahaya, membahayakan. Kenapa ini membahayakan? Karena ya tadi penyakit sombong, merasa lebih baik itu penyakitnya setan. Anak khairu, kita kada sadar kadang. Apa tadi? Wa anfiqu fi sabilillah. Sabilillah itu apa tadi? Ta'ati. Sabilillah itu apa? Al-jihad. Al-jihadi wa ghairihi wa ghairi al-jihadi wa ghairihi apa? Wa ghairil jihad. Selain jihad, pokoknya kebaikan di jalan Allah. Termasuk di sini disebutkan silaturahim wa mura'at. Bahkan di antara abadil birri, kebaikan kebaktian kepada orang tua yang tinggi itu adalah menyambung wud abihi. Kita punya bapak, kita punya teman yang sangat disenanginya, dicintainya, sambung silaturahim dengan teman yang bapak cintai tadi. Di antara sini juga sangat wa mura'atu ad-du'afa'i wal fuqara, memperhatikan orang-orang yang dhaif, yang lemah dan fuqara. Jadi jangan salah, kita kadang melihat fuqara, orang miskin itu lebih rendah. Tapi Nabi tidak. Nabi justru pernah meminta berdoa, Allahumma miskinan wa tawaffini fi zumratil wa tawaffani fi zumratil masakin. Jadi mereka tuh mulia. Mulia dengan apa? Dengan Nabi menginginkan kebersamaan bersama mereka. Ada? Jadi ketika kita bisa berfoto, biasanya kan kita berfoto tuh dengan orang yang kita idolakan, ya nggak kira-kira? Ya, dengan kiai, dengan ulama, dengan habaib, dengan apa? Dengan selebritis gitu. Nah, sebenarnya dengan orang miskin ini kita nggak tahu. Jadi jangan salah ketika kita berfoto dengan mereka. Mereka ini orang-orang mulia yang kita tidak tahu. Siapa yang mulia itu kan nggak tahu. Nah, jadi kalau ada apa namanya? Ya ketika kami di Basnas bisa berfoto dengan para mustahik, ya, fuqara masakin, itu kan berarti mereka ini lemah, mereka ini mohon maaf hina, enggak, mereka ini mulia, mulia. Jadi kita nggak tahu sekarang yang mulia tuh apa standarnya. Tahu lah yang mulia? Ya Al-Quran lah. Lita'arafu, inna ja'alakum qabaila syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia itu siapa? Yang paling takwa itu siapa? Enggak tahu. Orang kaya bisa jadi, orang miskin bisa jadi. Lalu berarti yang mulia siapa? Iya, yang takwa. Yang takwa itu siapa? Kita tahu juga. Sangat mungkin kan orang miskin takwa. Apakah orang kaya ada takwa? Orang kaya takwa juga. Nah, jadi akhirnya kita apa? Baik seberataan, ya kan? Nah, jadi itu enak kita daripada kita mikirin kekurangan orang. Sudah, perintah pertamanya apa? Wa anfiqu fi sabilillah ay ta'atihi al-jihadi wa ghairihi. Allah. Fadhal. Ay anfusakum Wala tulqu bi aydikum. Ay anfusakum wal ba'i ba'idan. Wala tulqu. Bila apa nih? Nah, berarti hukumnya haram. Ya, al-amru bil wujubi. Wa nahyu lit-tahrim. Kecuali ada konteks lain yang membuat dia tidak haram. Turunnya apa? Turunnya haram apa? Makruh. Turunnya wajib apa? Sunnah. Wala tulqu, dan dilarang. Jangan tulqu. Apa itu tulqu? Madhihi alqa
yulqi ilqaan. Wala tulqu ma makna? Jangan engkau melempar. Melemparkan? Melengkapi? Melontarkan. Bi aidikum. Nah, ini majas. Ya kira-kira. Ini makna hakiki majas juga. Jangan engkau melemparkan tangan-tangan kalian. Gimana tangan-tangan? Yadun tangan tak? Nah, ba itu zaidah. Kasratul mabani tadullu ala kasratil ma'ani. Kalau dibuang banyak Pak, wala tulqu aidiyakum. Jangan kau lemparkan tangan-tangan kalian. Hah, gimana? Melemparkan tangan tadi pungul banar kan? Berarti dipacul tangannya lah. Kalau makna aslinya, berarti ini makna apa? Majaz. Apa maksudnya? Itlaqul juz'i wa iradatil kulli. Yang disebut tangan karena ini yang paling berperan, ya toh? Maka ketika disebutkan dalam hadis itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Berarti dengan tangan. Berarti dengan tangan itu apa? Mana hakinya kempeleng berarti. Ya enggak? Kalau ada yang munkar. Kan tangan tadi. Kalau ada masalah, man ra'a minkum munkaran. Siapa? Ra'a minkum munkaran. Munkaran apa artinya? Sesuatu yang mungkar. Kemunkaran, sesuatu yang diingkari secara umum. Apa yang harus dilakukan? Falyughayyirhu. Apa yughayyiruhu? Rubahlah biyadihi. Gimana caranya? Ada orang misalnya berzina dengan tangan, gimana caranya? Apa oleh kan gitu. Nah, biyadihi dalam yaslah nah, biyadihi ini sebagian ulama menginterpretasikan biyadihi ini apa? Tugasnya siapa? Dengan tangan ini dengan kekuatan maksudnya, dengan otoritas. Siapa ini? Pemerintah, aparat, polisi. Ya, sebagian ulama. Kembali wala tulqu bi aidikum, dan jangan engkau lemparkan aidikum ay anfusakum. Ya tak? Tangan, tapi karena tangannya adalah organ vital, maksudnya yang menentukan, maka disebutkan tangan. Yang dimaksud adalah anfus. Ai anfusakum, itu ada tulisannya. Wala tulqu bi aidikum ai anfusikum. Wal ba bau. Ya, wal ba'u zaidatun. Karena ba itu mudzakkar muannas. Muannas kan fa amma dhammatu wa amanu ba'u. Apa tadi? Wala tuluk. Nah, ini kok masa ila tahlukati. Jangan engkau melemparkan tanganmu, itu asal katanya. Jangan engkau melemparkan dirimu ila tahlukati, kepada tahlukah. Kata Syekh Syarawi, tahlukah ini satu-satunya wazan taf'ulah. Tidak ada kecuali tahlukah ini. Dari kata halak. Apa makna halak? Halak. Kullu syai'in halikun. Huluk hugan. Halikun binasa. Ada? Apa lawan itu? Lawannya huluk. Halak. Baqa lawannya apa? Fana. Apa tadi? Tahluka. Al-halak. Jangan engkau jerumuskan, jangan engkau lemparkan dirimu ke dalam kebinasaan. Bahkan halik ini kematian. Qala tabaraka wa ta'ala kullu syai'in halikun illa mati. Apa tadi? Illa wajah, kecuali Allah. Dah. Apa tadi deh? Al-halak itu kematian, kebinasaan. Apa bentuknya? Penjerumusan diri ke dalam kehancuran, ya Allah. Al-halak bil imsaki. Al-halaki bil imsaki anin nafaqati fil jihadi au
tarukihi Barakallahu fiik. li'annahu Barakallahu fiik. Apa jenis? yakwil Yuqawwi. yukawil Indal waw musuh udu aduwa. wa alaikum. Oh. Apa bentuk kebinasaan? Bil imsaki. Mati konyol nih. Bil imsaki apa imsaki? Menahan anin nafaqati. Dari nafkah. Ayat sebelumnya wa anfiqu dari berinfak. Jadi ingatkan ya, dinarun anfaqahu. Jadi pian nanti misalnya pian memberikan apa? Infak, nafkah. Dari kata nafkah kepada keluarga, kepada anak, kepada istri itu jauh lebih baik. Al-aqrabun secara umum kaidahnya al-aqrabun aula bil ma'ruf. Orang yang terdekat, keluarga terdekat, dan sana sepupu sekali, sepupu dua kali, ya keluarga memelihara bini kawan, ayamnya bertetangga. Nah itu kado dia. Nah, jadi al-aqrabun aula bil ma'ruf. Jadi yang pertama itu adalah ya tetangga dekat, orang dekat dulu. Kadang makanya kemarin. Jadi, nah ketika orang ini punya keilmuan, maka yang apa? Yang memanage dia, yang mengatur dia itu siapa? Apa? Ilmu. Kemarin saya malas nih, mau buru-buru sudah, pengennya ngajar nih, pengen ngajar ketemu anak-anak, pentol belum, boleh kagak ada? Rusak ya, ngajar anak-anak lebih mulia. Oh enggak, al-aqrabun aula bil ma'ruf, balik dulu. Nah, beli pentol. Nah maksudnya apa? Apapun, pian misalnya gotong royong gitu saya, lu lapahnya gotong royong, iya lembek lah. Tapi ketika gotong royongnya, apa yang terbesit pian? Oh saya gotong royong bangun pondok nih di seorang yang menghafal Al-Quran, salat malam, beda semangatnya. Tapi kalau gotong royong pulang lapahnya awakah, nah kan beda. Jadi pikiran kita aja tersiksa sudah, dan siapa tahu ini memang tidak diinginkan Allah ya. Beda ketika apa? Beda semangatnya. Nah, siapa pada akhirnya siapa yang memberikan kita hati, pikirannya siapa? Yang mengarahkan. Ya Allah. Pada akhirnya apapun yang kita lakukan, kebaikan pun atas dasar hidayah Allah, rahmat Allah. Bukan rahmat pagi, rahmat Allah. Harus yakini baik-baik itu. Nah, jadi makanya Nabi Sulaiman alaihissalam maka qala hada min fadli rabbi. Apa tuh? Nabi Sulaiman sakti dah. Tetap mengklaim bukan hada min fadli ana. Itu Qarun. Itu apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini aku nih sugih karena aku memang pintar, cerdas aku. Mantap proyekku. Bahasa Qarun, ya kan? Kalau iblis, ana khairum minhu. Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi. Apa Nabi Sulaiman nih? Jin, itu bisa memerintah jin, ya kan? Apa? Anak atika kau, pokoknya jin. Bisa bahas mantiqat tair, bisa ngomong bahasa burung, ya kan? Apalagi Nabi Sulaiman bisa terbang, apalagi kurangnya kan ada. Pokoknya sakti mandarguna. Apa aja Nabi Sulaiman? Semut lagi. Fatabassama dhahikan. Fayahtimanna Sulaimana wa junud. Apa katanya? Kata hada min fadli rabbi liyabluwani. Ingat, hati-hati. Jadi alim, hati-hati. Jadi bungul pun hati-hati. Bisa jadi fitnah juga. Aku nih bungul tawadhu benar kayaknya. Oh mantap nih dua kali. Jadi semua itu dicoba. Kaya dicoba, miskin dicoba, pintar dicoba, bungul apa dicoba juga. Jadi jangan pikir pintar-pintar tuh sombong-sombong neraka juga kayaknya. Nah ini belum bungul lagi dua kali gitu. Jadi semua orang itu dalam ujian, ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kita ini tidak diciptakan sia-sia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Siapa yang tidak? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kita nih laqad karramna bani Adam. Mulia banget kita ini. Jadi jangan hinakan diri. Bil imsak anin nafaqah. Jadi tadi biar nanti nafkah untuk keluarga terdekat juga. Dalam hal ini siapa yang terdekat pian?
Hah? Orang tua. Di sini nih siapa orang terdekat pian? Guru. Kawan dekat. Ini sih orang tua masih jauh. Berarti di sini berarti ma'rufnya kepada siapa? Kepada kawan gitu. Bil imsaki 'anil nafaqati. Tidak berinfak, bernafkah fil jihadi, dalam jihad. Satu. Au tarkihi. Atau tarkihi. Nah, itu saya baru paham di sini. Apa tuh tarkihi au tarkihi? Apa maksudnya? Tarki apa? Tarki apa? Tarkihi. Tarki apa? Hi. Imsak. Masya Allah. Tarki imsak. Iya jihad. Jihad. Jadi pertama usahakan kembali domir itu kepada yang dekat dulu. Tarki apa? Jihad. Saya salah tadi. Saya dalam hati saya tarkin nafkah. Tapi maknanya jauh sekali. Tarkil jihad. Jadi bentuknya tahlukah itu apa? Dua. Pertama apa? Atau Imsak anin nafkah. Yang kedua tarkul jihad. Ya? Kenapa? Li'annahu yuqawwil aduwa 'alaikum. Kalau tarkil infak bujurlah. Tarkil imsak salah. Tarkil infak salah. nah, enggak. Kan sama imsak itu dengan tarki ya tak? Jadi dua sih bentuk tahlukah itu apa? Pertama tidak berdonasi untuk kepentingan jihad fisabilillah, yang kedua atau tidak ikut fisabilillah. Nah, jadi apa makna ulama terkait dengan ayat ini? Pertama, jadi Allah itu satu ayat, satu penggalan kalimat, firman itu bisa dimaknai beragam. Makna pertama wala tulqu bi aydikum ila tahlukati, ini adalah maknanya bahwasanya kalian harus melakukan donasi ya, berderma untuk kepentingan jihad. Satu. Karena kalau ini tidak diperhatikan ya, kekuatan militer ini diperhatikan, maka kata musuh ini lemah musuh ini. Makanya saya tidak mau cerita ya, saya tidak sebutkan. Pokoknya ada negara lah, jadi perang dunia ceritanya. Nggak apa-apa disebutkan, tapi nggak boleh ya menghina diri sendiri. Pokoknya ada pesawatnya, anggap supaya jangan tersinggung, amuntai aja. Amuntai lawan kandangan berperang. Kira-kira bukan amuntai kanan, maaf lah. Perang nih. Jangan jual ya. Ada pokoknya A berperang. Yang musuhnya tembak, dan pesawat musuhnya tembak, pukul gitu. Lewat lagi tembak, luput. Ada pesawat bubuhan nih, bubuhan kita nih ya. Ini contoh aja Pak. Nak jarah tembak kau dah, jangan jar. Kenapa? Ini gugur serangan gini aja. Buruk. Nah, ini kada boleh terjadi. Musuh, ya musuh pesawat, sempat lagi gugur udah ditembak kan bom-bom peluru. Nah, jangan sampai ada persepsi seperti ini. Persepsi apa? Indonesia negara yang kuat, militernya kuat. Nah itu. Jadi ini bagian dan karena bisa kita ngaji fikih aja. Nah, harus ada yang memikirkan ini nih. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi jangan pernah ada orang kuliah nuklir, kuliah ada di depannya agama nih, langsung neraka aja. Jangan. Jadi kita nanti ketika kita jadi apapun kita akan saling respon. Nah, sekarang kalau kata yang tentara, siapa mikir akan kita nih bisa tenang beribadah? Ayo. Jadi masing-masing itu melakukan fungsinya dan masing-masing kita menghormati. Polisi, kalau ada polisi, ya Pak. Jadi semua itu hebat, ya, dan semua itu berperan menjadi khalifatullah fil ardh, memakmurkan. Jadi tapi kita muka itu haitsu aqama. Karena pian di pondok Pak masuknya dari awal. Ya sudah kita rusakan lagi. Nah, nang kada jelas tuh gado-gado. Nah, kayak Ustaz nih, SD, SMP, SMA, lain-lain sekolahannya. Campur aduk, campur baur, kada jelas lamnya jelis. Anak jadi apa nih kada tahu juga. Nah, makanya kan di mazhab ini kita pengen, udah kalau memang mazhab bujur-bujur lah. Nah, benar apa tafsir. Jadi, nah ini maksudnya. Tapi bukan berarti semua orang harus masuk mazhab, enggak. Maka pondok itu bagus bagi yang punya.
Pondokku bagus, menurut pian, ya lah. Dan bisakah disamakan? Itu kalau kita mau menyamakan semua orang nih, misalnya semua nih harus Syafi'i, ya, atau harus misalnya Salafi, harus Wahabi semuanya. Misal, itu menolak sunnatullah. Karena apa? Hidup ini kan Allah ciptakan berbeda. Lalu kita hendak menghapus perbedaan? Mantap banget ini. Atau semua orang begamis gini. Makanya kata Gus Bah, kenapa saya itu pakai peci hitam, baju orang Jawa? Ya karena pengen meringankan beban. Jangan sampai ada anggapan nanti, makanya saya sekarang ganti. Bisa kayak putih terus kan? Jangan sampai nih berpikir putih itu wajib tuh, kan nanti usah putih terus. Nah, sampai makanya Nabi coba ketika sholat malam, sholat tarawih, sholat beberapa awal, habisnya apa? Sendirian kan? Rahmatan lil ummah. Jangan sampai nanti Allah wajibkan di tarawih. Gitu loh. Sama kita, jangan sampai kita. Makanya saya pakaiannya macam-macam. Berdasi, ada buku yang bertopi, ada macam-macam. Ya, dan itu bukan model. Ya karena memang ya jadi mereka kalau apalagi kita melihat Syekh Mesir, Mama Syekh, pokoknya dasi, berdasi. Ulama lah ini berdasi. Waktu. Nah, pada akhirnya apa? Kita punya kemampuan respect terhadap semua orang. Yang berbolang, masya Allah, tabarakallah, amal sunnah. Itu yang apa nih? Yang berdasi, mungkin dia pengen meringankan. Jangan sampai orang ini salat ningali, berganti dulu. Atau yang pakaian misalnya SPBU, bisa saja kan dia pakai itu langsung. Gak ada masalah tuh. Nah, jangan ada persepsi itu. Akhirnya apa? Semua orang melihat orang lain. Gitu. Apa tadi pengertian? Wa anfiqu wa la tulqu bi'aidikum. Pertama tadi mempersiapkan. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita mempersiapkan, berdonasi untuk apa tadi? Untuk kepentingan militer, untuk menguatkan agama, untuk menguatkan ekonomi. Harus berjuang. Ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang politik, sosial, budaya, harus ada. Nah, semua kita nih ya. Tapi ketika kita memilih ini, ya sudah, jangan pian hendak aku nih hendak. Saya ini terus terang mau dicalonkan orang jadi anggota dewan. Setuju enggak, Dewan? Hah? Bujur-bujur. Putra, setuju enggak? Ya, pada mendukung. Ini Putra. Hah? Saya bilang baru 4 orang yang menyuruh saya. Seandainya ada 2.000 orang. 2.000. Tapi jangan-jangan ada 2.000 orang ya. Seandainya saya ada 2.000 orang, berarti kalau kan enggak mendukung ya. Berarti enggak ada tambahan ya. 4. Kalau 2000 berarti 1996. Masih nyari sebenarnya. Kalau ada 1996, apalagi kan juga jadi. Seandainya itu ada tambahan kan. Nah, dan saya juga wallah alam belum mendapat topik yang hidayah untuk berpolitik kayaknya. Apa maksudnya? Ya, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa saya. Bukan tidak baik, saya nggak bisa. Allah tuh menciptakan seseorang itu masing-masing. Kemarin saya sampaikan al-arwahu junudun mujannada, dikumpulkan ini kelompoknya, ini kelompok, dan masing-masing saya lebih baik. Jadi satu apa tadi? Walatul anfiqu, untuk apa? Untuk kekuatan Islam. Harus kita pikirkan, harus kita bangun sinergi. Ya, pemerintah. Kami kan kemarin minta Pak Bupati tolong instruksi zakat, infak, sedekah. Nah, Bupati ketika tanda tangan, orang ketika berinfak, zakat, sedekah, apa yang terjadi? Nah, kekuasaan kan? Kekuasaan tanda tangan aja kan? Ya, Bupati tanda tangan, nanti suruh dari pasar dapat bantuan ke Mesir 1 miliar kita anggarkan, tanda tangan. Itu jadi kebaikan. Ya, kita bagian kita nih mengusulkan sinfani, ada dua kelompok manusia yang ketika itu baik, maka baik rakyat itu. Siapa itu? Al-ulama wal umara. Tapi kita juga memposisikan diri bukan sebagai penjilat, tapi kita memposisikan diri sebagai memang partner. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita tugas kita sebisa mungkin. Mereka minta pendapat, kita berikan masukan. Gitu loh. Jadi kita jangan pernah kita jadi penjilat itu, jangan pernah. Tapi jangan pernah juga kita memusuhi pemerintah yang sah. Nah, kalau anak memusuhi, carikan mana dalilnya memusuhi. Yang ada kita disuruh mematuhi pemerintah. Ya, masalah beda pilihan itu kan saat pemilihan. Setelah itu sudah terpilih, kayak apa caranya kita nggak tahu juga.
Pokoknya itu pemimpin sudah. Itu sikap kita ya. Artinya kita jangan anti pemerintah. Tapi jangan dulu tuh enggak. Kita punya izah. Ya kan? Yang kedua, penafsiran kedua, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ini adalah apa? Kalau mau perang, nah ini pentingnya perencanaan, manajemen. Maka ketika kita gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Saya ulangi, ketika kita gagal merencanakan berarti kita merencanakan kegagalan. Dan rencana ini dalam fungsi manajemen, ya, Terry misalnya, ya kan saya S2-nya manajemen. Terry itu menyebutkan 4 fungsi manajemen. Wah, ada planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, ini fungsi-fungsi manajemen. Rencana, habis direncanakan, maka diorganisasikan. Misalnya pondok ini, organisasi itu maksudnya ini bidang apa, ini bidang apa, menempatkan orang pada posisi yang tepat. Hadisnya apa? Hadisnya ada idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Ketika ditempatkan pada yang bukan kompetensinya, tidak kapabel. Apa yang dalam hadis ini? Fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Organisasi itu akan hancur. Yang akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak jalan organisasi. Apalagi kalau Pak Haji Tony katanya organisasi itu banyak orangnya, kayak panitia 17 Agustus. Organisasi itu banyak mana orangnya. Padahal organisasi itu kan hanya beberapa orang aja. Ya, yang menjaganya itu soliditas. Habis itu apa? Actuating, kerja. Habis direncanakan, misalnya kita anggap nih organisasi acara 24 kan rencana 24. Oke. Siapa yang bidang ini, saya bidang ini. Bekerja dah. Nah, dikontrol. Oh, ini bidang ini gimana parkir? Bidang nah, ingatkan nanti kalau kita menyambut tamu kita harus terbaik. Karena kenapa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakan tamu. Jadi ketika kita beli nasi goreng untuk tamu, itu bukan sembarang gengsi. Nabi perintah. Ketika ada orang misalnya kita mikirkan nih, nanti mungkin kita ngomong sebentar nanti. Nanti kan mobil mungkin nggak bisa masuk tuh. Ya kan? Mungkin nanti di parkirnya mungkin besok nanti kita akan simulasi atau hari ini bisa masuk, kemungkinan ada ojek tapi gratis, putri 2 putra 2. Ini apa nih, kita pikirkan karena orang kalau di sana jalan kaki kejauhan, ya sudah kita sediakan motor 2 antar jemput, yang cowok yang cewek jangan ketukar, ya kan? Tinggal pasang tarifnya berapa 2.000. Nah kali 100 orang mahaya. Ini apa dalam rangka apa? Oh, apa yang memotivasi kita? Apa yang melandasi kita? Perencanaan kan? Rencanakan baik-baik, mata-mata, jangan sampai ada hal-hal yang kurang. Kalau tuh ada hal kurang, dievaluasi, dikontrol. Baru nanti sudah selesai, dikontrol kan, dievaluasi. Oh, direncanakan lagi apa yang terjadi. Dievaluasi. Nah, yang pertama tadi apa? Maka kalau berperang rencanakan dengan baik. Aidu mastata'tu min quwwah. Jangan sampai mati konyol. Musuh 2.000, ya. Tapi ada hal-hal yang lain, faktor X ya. Kita harus hitung dulu. Karena apa? Kalau sembarangan ya mati konyol. Ya. Tapi ada hal-hal yang ketika secara umum ketika perang apa ya? Badar. Kata Abu Bakar, musuh ya Rasulullah. Kayak apa tuh? 3 kali lipat. Maka Rasulullah SAW berdoa, mengangkat tangannya, ya Allah, kalau jadi Nabi itu santai banget. Abu Bakar kan nangis, ya Rasulullah gimana ini? Ya Rasulullah, ya Allah, kalau ini hari ini Muslim hancur, kau pasukan Muslim kalah, tidak masalah. Maka berdoa kepada Allah. Sama halnya ketika ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rasulullah fasidqu fil ghari was-siddiqu lam yarima wa hum yaquluna bil ghari min arimi. Enggak ada orang. Ketika itu kan Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi, itu kaki orang Quraisy itu kelihatan. Andai itu orang Quraisy ciluk, Mbak. Ada orangnya. Ya kan? Kira-kira. Bukan kira-kira, ya dah. Sedikit aja. Berdua ada. Game over tuh. Ya enggak kira-kira? Game over Nabi. Kan dikatakan Nabi kalau jadi kata Abu Bakar,
Nangis kan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ulun nih kada masalah mau mati, ampilnya mati. Wah, cintanya Abu Bakar. Ulun kada apa-apa, ulun siapkan. Ya tak? Nah, jiwa. Makanya Abu Bakar ini timbang memang berat. Enggak sanggup kita. Enggak ada langit dan sumur. Apa? Kata takut kan Abu Bakar? Dan dia berikan dalam Al-Qur'an, idhuma fil ghari wa qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Jadi tadi berdoa. Kembali. Jadi harus ada hitung-hitungan matematika. Harus ada perencanaan. Maka Nabi ketika hijrah itu bukan tanpa perencanaan. Itu perencanaan yang matang. Ya, misalnya siapa yang akan jadi guide? Ternyata bukan orang Muslim, orang Yahudi. Lewat mana? Lewat jalan sini. Dan itu lama. Bukan ujuk-ujuk. Ya. Kemudian siapa yang menjadi informan? Siapa yang bagian konsumsi? Datun nitaqain. Ya kan? Siapa yang bertugas menghapus jejak? Bukan langsung enggak. Direncanakan. Lewat mana? Sudah. Nah, itu perencanaan plan. Jadi hidupnya itu perlu perencanaan. Oh, ulun nak ke masjid. Jadi perencanaan itu bukan bid'ah. Memang Nabi mencontohkan. Dan yang penting dalam hadis yang sering kita baca, akhirnya saya temukan dalam penelitian itu, innamal a'malu binniyat. A'mal itu artinya pekerjaan kan? Amila ya'malu amalan, pekerjaan binniyat, dengan niat. Amal itu disebut amal innama adatu hasrin. Innamal a'malu, sebuah pekerjaan dinilai sebagai pekerjaan yang bernilai di sisi Allah dengan binniyati, dengan sebab niat. Apa itu niat? Buka kamus bahasa Indonesia. Apa itu niat? Niat itu rencana. Niat sama dengan rencana dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, maka kita harus rencanakan dengan baik. Hani belajar apa nih? Buku satu berencana tuh yang orang bahas itu nah. Buku besok sudah akan disiapkan jadwal pelajaran, itu kan perencanaan. Jadi kita kasih siapkan dulu, lihat jadwal apa aja pelajaran ini besok. Ya buku ketinggalan tuh ya tuh, apalagi di pondok kan, itu kada berencana sekali. Buku kada dibawa, itu berarti di saat ini sudah lepas. Buku kada dibawa, buku tersalah-salah, PR kada dikerjakan. Ada PR kada tahu Ustaz, pokoknya guring aja. Ya kada ada perhatian, kada ada award terhadap pembelajaran. Dua tadi ya, pertama tadi tidak ikut menyumbang sehingga menyebabkan pasukan atau kekuatan militer lemah, itu tahlukah jo. Yang kedua, kita perang mati konyol tanpa perencanaan. Betul? Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Apa bentuknya? Bin nafaqati. Nah, tadi yuqawi al-aduwa alaikum. Memperkum ahsinu, dan berbuat baiklah bin nafaqati wa ghairiha. Dan selain nafkah. Pokoknya pengen berbuat baik. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai. Nah, kalau hendak mendapat cinta Allah, memang mustahil Allah mencintai. Mencintai itu artinya mailul qulub, kecenderungan hati. Masa Allah cinta? Enggak. Itu ditafsirkan ayyusibu. Gitu. Dengan apa? Dengan memberikan ganjaran. Kalau hendak mendapat cinta Allah, salah satunya apa nih? Wa ahsinu. Dengan berbuat baik kepada siapapun. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Ya tak? Allah mewajibkan al-ihsan. Apa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seandainya ini dilakukan, kata Syekh Sarawi, misal beliau mengumpulkan ihsan itu tadi apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu. Beliau memperumpamakan andai ini terjadi, maka ada sekitar 63, kalau data beliau 63 kedutaan besar negara Eropa di barat. Andai seluruh umat Islam mampu menampilkan, merepresentasikan Islam. Ini pian ya nanti ya. Beberapa hari yang lalu kemarin saya dapat postingan terkait dengan gotong royong di Darasa di Mesir. Jadi Mesir itu pernah menjadi kota terbersih. Nah, kemudian ada gotong royong. Nah, andai pian ini atau orang muslim ini pian nanti tersebar di Eropa, di Amerika, ya, pian menunjukkan akhlak seorang muslim. Artinya tidak malah membaur tetap, tetapi
kata ustadz saya itu jadilah ikan asin. Bener nggak ikan asin? Bukan ikan asin, kok ikan asin? Ikan laut, salah. Ikan laut. Ikan di laut. Laut tuh asin apa enggak? Asin. Ikannya asin enggak? Enggak kan? Ikannya enggak kan? Kecuali ikan asin. Ya. Salah tadi ikan asin. Jadilah Anda mewarnai, bukan diwarnai. Yang ada apa? Yang ada umat Islamnya nggak jelas juga. Ya, di barat itu nanti yang masuk penjara ya umat Islam. Sebenarnya itu kenyataan. Tetapi seharusnya lebih banyak lagi yang apa? Yang menampilkan potret Islam itu dengan baik. Gimana akhlak itu? Orang lihat, oh gini kah Islam? Sementara nih bang, Islam itu teroris yang belum berjilbab-jilbab ini bukan teroris. Itu apalagi bercanda, ya kan? Karena bayangannya apa? Yang ngebom itu kan bercandar, celana cingkrang kan gitu kan, berjenggot. Nah, maka tampilannya ya harus dibedakan. Oh kita santun melayani. Apa kabar? Gimana kabar hari ini? Iman gimana hari ini? Gimana sudah makan ke belum? Maksudnya akhlak sampah misalnya bersih. Ini enggak, malah kita ikut, malah kita nggak jelas juga identitasnya. Ini dipadahkan Islam. Kelakuan minum juga sih dia. Berzina juga sih dia. Jadi orang kafir nih, orang non muslim sama aja kelakuan nggak ada jelas juga. Nah akhirnya apa? Inilah sebab potret buruk Islam itu gara-gara. Makanya kata Habib Ali, ya Allah ampuni kami ya Allah. Kenapa mereka punya pandangan buruk seperti itu? Itu karena kami ya Allah. Ini pengakuan luar biasa. Jadi ya misalnya ke Eropa, kemana, ke Amerika, ya tunjukkanlah pribadi muslim Islam. Jangan ketika ke Amerika, waduh udah jilbab lagi udah nyaman sini orang udah jilbabnya kan bukan jilbab kan. Nah, kan udah Amerika, kampung-kampungnya sudah tergoda sudah. Hal prinsip ya. Tetapi jangan saklek juga kalau hal tidak prinsip gitu. Misalnya salaman itu kan ada hal-hal lain ya yang. Nah, jadi kesimpulannya apa tadi? Innallaha yuhibbul muhsinin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai berbuat baik apapun yang kita lakukan. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا